Selamat malam, kembali lagi di channel MG Official New. Kali ini saya kedatangan narasumber yang katanya pernah mengalami kejadian mistis di suatu kota yang berada di Jawa Timur. Ya, kita langsung tanya-tanya narasumbernya langsung ya. Bisa dijelaskan Mas, kronologinya seperti apa? Oke, kejadian ini saya alami beberapa bulan yang lalu. Waktu itu saya kan mencari pekerjaan di salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Dapat di salah satu adalah tempat pekerjaan itu. eh, saya berangkat merantau sama teman saya, Mas Teguh. Dan sampai sana kita mencari kos-kosan untuk kita stay di kota itu. Eh, Melihat ada sebuah kos-kosan nih di pelosok desa lah intinya. Itu ada kos-kosan yang tergolong harganya murah dan kami berdua pun sepakat untuk menempatinya. Dan juga intinya kos-kosan itu juga menurut kita berdua udah rapi lah intinya. Waktu pada hari pertama karena saya habis perjalanan jauh kan pastinya kita berdua kan capek. Hari pertama saya habis dapat kos-kosan itu, saya istirahat di kos-kosan. Pada hari pertama sih nggak ada kejadian apa-apa. Dan eh, waktu hari kedua bisa dijelaskan oleh Mas Teguh. Bisa dijelaskan buat Mas Teguh? Kalau hari pertama ya pan-pan aja sih. Terus hari yang kedua itu ya kejadiannya lucu. Kan ya kalau nggak salah itu ya kerja 1 hari lah, 1 hari Iya. masuk kerja ya. Itu saya kan lagi tiduran. Lah dia kan mandi. Lah tiba-tiba itu dia itu saya itu mendengar suara teriak-teriak dari kamar mandi gitu. Mas Teguh, Mas Teguh, Mas Teguh, Mas Teguh, aku kaget tau, spontan. Aku ke kamar mandi, tan, gitu kan, tak dobrak kan. Ada apa? Nah, dia tuh udah ngos-ngosan keluar. Nah, aku kaget toh. Loh, ada apa Tan? Ada apa Mas Tan? Nah, terus dia bilang, udah nggak ada apa-apa Mas, udah nggak ada apa-apa ya balik. Nah, aku mau mandi dulu gitu. Terus ya aku kira kan ya nggak ada apa-apa ya. Tapi setiap jam 12 malam itu waktu dia udah tidur, Iya. itu kayak terdengar suara apa ya? Srek di luar. Kayak orang nyapu. Kayak orang nyapu gitu. Tapi itu nggak ada apa-apa di situ. Berarti kayak suara-suara aja gitu ya? Iya. Setiap aku keluar, loh, nggak ada apa-apa. Terus anehnya lagi, entah dia dengar apa enggak ya. Tiba-tiba itu ada sesuatu jatuh dari langit. Buduang. Coba bayangkan kalau nggak dari langit. Di kontrakan kita, itu atapnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada pohon apa-apa gitu loh. Terus kalau di logika itu, misalnya ada mangga atau kelapa. Pasti kan ada barangnya kan ya? Bukan Jatuh itu. Ya ada barangnya. Kan itu waktu itu ya ada barangnya, tapi kan itu kan nggak ada pohonnya Iya. juga gitu loh. Cuma suara saja. Suara saja, tapi nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ya kalau aku ya orangnya cuek aja gitulah, cuek gitu. Dia itu yang eh, pernah suatu hari mendengar ya, Iya. tuh mendengar itu, duduak gitu. Nah itu dia itu ketakutan, tapi aku ya cuek aja lah gitu lah ya. Alamnya masing-masing loh ya, Iya. kita kan dua dunia. Tapi ya dia itu kayak aku tahu dia itu setiap aku tanya itu bilang nggak apa-apa gitu. Tapi aku tahu kalau dia itu lagi ketakutan. Dan aku pun ya kadang cerita, kadang enggak. Tak Iya. betah-betahke di sana itu. Seperti itu. Kan gini kan Mas. Ya kita kan berangkat ke sana itu kan niatnya kan kita mau cari uang kan, kita merantau ke sana. Ya niatnya kerja sungguh-sungguh intinya cari uang lah intinya buat kebutuhan sehari-hari kan. Nah ke sana itu kan saya kalau setiap bilang nggak apa-apa kok nggak ada apa-apa itu kan
saya takutnya Mas Teguh ini nggak nyaman gitu, nanti malah apa, intinya kepikiran lah, intinya ada kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan. Nah, Padahal saya sendiri tuh merasakan kalau di situ itu horor gitu loh. Saya merasakan tapi dia merahasiakan. Nah kalau saya itu agak terbuka kadang, Tan tadi malam denger ini enggak? Nah, dia nggak denger katanya. Tapi waktu itu Iya. kamu denger nggak rasanya sebenarnya? saya dengar. Oh tapi kamu bilang enggak mas gitu. Iya. Jadi dia denger, aku denger. Cuma saya kan belak-belakan, dia itu Iya. main rahasia-rahasiaan gitu. Takutnya nanti aku nggak nyaman. Terus gini Mas, kejadiannya itu berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Beberapa bulan yang lalu sih, ya baru 5-6 bulanan lah. Waktu itu, waktu peceklek itu. Kayak kalau di desa itu namanya peceklek gitu. Jadi saya langsung ke Jawa Timur. Ya ada pekerjaan yang lumayan enak gitu. Tapi ya akhirnya ya gimana kalau, ya maaf ya, kalau saya sendiri pribadi emang ya kalau misalnya ada makhluk halus di situ, yang penting prinsip saya tuh saya nggak ganggu dia gitu loh. Saya nggak ganggu mereka. Kan alamnya sudah berbeda-beda. Tapi yang dia itu takut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 hari sampai dia terbuka. Mas, maaf sebelumnya ya, lu ada apa Tan? Lebih baik, ayo kita pulang saja loh. Kita belum dapat apa-apa, kerja baru 5 hari loh. Tapi dia, Baru 5 hari uh-uh, dia sudah minta pulang. udah minta pulang lah. Dia kan, loh ada apa? Terus dia cerita sebenarnya dia itu ketakutan banget. Dan waktu di kamar mandi juga itu sebenarnya itu ada hal yang nggak masuk akal gitu loh. Tapi dia itu baru terbuka itu 5 hari itu. Dan saya, ya udah Tan, Mas Sultan, nanti kemana-mana sama aku. Tapi dia benar-benar nggak berani. Tapi kalau saya sih enjoy-enjoy aja. Yang penting saya nggak ganggu makhluk lain itu, nggak mengganggu mereka gitu loh. Tapi dia yang maksa. Terus ini bisa dijelaskan lagi waktu di kamar mandi itu ada apa? Iya. Kalau dijelaskan, Mas. Sebenarnya saya itu pas di kamar mandi itu kan lagi gosok gigi kan di kamar mandi itu sambil ngaca gitu kan. Nah, lampunya itu tiba-tiba kayak bukan sampai mati sih. Tiba-tiba redup gitu. Ya. Tiba agak gelap gitulah ini. Enggak terang. Habis itu semakin redup lagi, habis itu mati. Habis mati itu kan hidup lagi. Nah, hidup lagi. Nah, habis hidup itu kan bulu saya ini sampai ke sini tuh semua berdiri semua. Iya. Padahal itu saklarnya di dalam ya. Iya, Nggak di luar. Saklarnya di dalam. Nah, kalau misalnya kalau di luar kan bisa jadi kan misalnya Dikerjain orang. dikerjain orang. Ya kalau dikerjain orang nggak mungkin sih Mas. Kan kita di dalam kontrakan juga kamar mandinya. Gitu. Habis bulu saya merinding itu kan, lampu udah hidup, tiba-tiba itu kayak di kaca yang biasa buat ngaca kalau sikat gigi itu ada bayangan Melambai. bayangan melambai, bukan melambai Mas, itu loh kayak Penampakan gitu. bukan, ya emang penampakan sih, cuman kayak ada kain lewat gitu. Oh iya. Nah, set gitu. Habis itu saya merinding kan, tambah merinding lagi tuh saya itu pas itu. Nah habis itu saya cepat-cepat tuh habis apa kumuh Iya. nah itu apa sih, saya kan ngeluarin air yang ada di sini nih. Iya. Nah tiba-tiba itu ya itu berubah jadi darah, padahal saya kan ininya aman-aman aja sih cuman itu berubah jadi darah. Kan sebelumnya saya udah melihat itu ada kain yang itu, pastinya saya merinding. Habis itu lampunya mati lagi, teriak saya sampai kedengaran ini Mas Teguh teriak. Iya, Itu saya disamperin sama Mas Teguh. Jadi merinding saya teman-teman lihat, kok lihat itu loh, dengar cerita mereka berdua, saya ini merinding sekali. Terus gimana kelanjutannya? Sebenarnya di malam ketiga mungkin Mas Teguh sendiri mungkin barangkali juga mendengarkan kayak suara yang jatuhan itu di di atap itu. Mas Teguh dengerin itu ya? Dengar berulang kali loh. Ya, cuman yang apa yang pas
saya bilang itu nggak apa-apa itu kan. Heeh. Itu kan kejadian pada hari kedua kan. Ada. Nah, habis itu malamnya kan diteror sama suara sapu itu kan. Sapu sama kejatuhan itu. Pas waktu itu Mas Teguh tanya saya itu kan saya kan emang ketakutan pada waktu itu. Terus selanjutnya di hari keempat saya juga mengalami itu. Cuman pas itu kan Mas Teguh lagi di luar tuh, lagi beli minum katanya. Nah itu kan saya di kontrakan sendiri itu. Nah saya mengalami gangguan itu. Itu Tapi- kalau nggak salah kan Mas Teguh itu keluar pada jam 9 ya kalau nggak salah. Ya waktu itu kan waktu di rumah pun juga saya tuh sukanya minum kalau malam itu mau tidur itu mau minumnya itu Pocari, kalau enggak ya itu La Segar gitu atau Lartan penyegar gitu. Jadi di sana pun ya aku cari itu minuman La Segar itu. Tapi Buat Mas, panas gini daya. Mas. Tapi kalian berdua ini nggak sampai itu kan kayak kesurupan gitu enggak? Enggak, Alhamdulillah enggak. ya. Cuman pernah tuh ini udah mau sebelum kita pulang dari sana tuh sebelum hari ke-6 Iya nah. hari ke-6 saya saking kan hari ke-6 itu pun saya ditinggal sama Mbak Teguh lagi kan, sama Mas Teguh ini, sama Mas Teguh saya ditinggal keluar itu cari minum lagi ya jam berapa, setengah 9-an Jadi aku aja nggak ikut, nggak mau ikut. ya, setengah 9-an lah saya ditinggal sama Mas Teguh keluar mencari minum ini. Saya itu diganggu lagi sama itu. Kalau yang ini nampakin ini sosoknya sosok apa? Seperti apa ya penampakannya? Kalau penampakannya itu saya jelasin dari awal dulu ya. Penampakannya itu waktu pertama saya ditinggal itu kan, ditinggal sama Mas Teguh ini, saya kan lagi main HP itu dalam kamar itu main HP. Habis itu kayak apa sih namanya, kayak apa sih ini loh Mas, kayak gini. Nah tiba-tiba angin itu, padahal kalau di dalam kontrakan kan nggak mungkin kan kalau sampai Iya. begini-begini kan nggak mungkin kan. Nah ini begini-begini Mas. Nah takutan kan itu kan, saya udah beberapa kali diganggu di situ. Nah itu saya saking apa emosinya sama sosok itu, saya emosi itu, saya panggil lah, bukan panggil, saya tantang lah ini waktu itu. Gini saya bilang, hei kalau berani tampakin wujud kamu, bukan hanya suara aja gitu. Nah saya kira nggak ada apa-apa tuh, cuma kan itu doang kan, saya tantang itu belum ada apa-apa. Terus saya bilang lagi, ayo tampakin gitu. Lampu tiba-tiba klip gitu. Nah muncullah, waktu kemunculan sesosok itu pun lampunya masih gini. Tapi yang kayaknya yang hantu ini beda dari yang saya temuin di Itu gini Mas. kamar mandi. Maaf ya. Iya. Saya potong. Itu penampakannya itu berupa kayak apa, kuntilanak atau sebangsa pocong atau sejenis lainnya gitu apa? Nah itu pas waktu lampunya gini kan Ya. Nah itu kayak ada sesosok bayangan besar, kayak ada bulunya banyak, matanya merah, giginya waduh sampai ke ini setengah lehernya ada. Waduh, kayak apa sih, kayak genderuwo kan. Gendruwo, Ya kurang lebih emang genderuwo. Kurang lebih genderuwo kan, yang ada bulunya itu kan. Saya ketakutan lah tuh, saya lari itu apa dari kamar itu keluar. Nah untungnya pada saat saya lari itu keluar, untungnya Mas Teguh udah ada di depan. Saya kan ngos-ngosan tuh Mas, saya takut. Ditanya lagi tuh sama Mas Teguh, itu kan hari ke-6 kan, ditanya lagi, kamu ada apa sih Tan, kayak gitu ya. Sebenarnya gini Mas, ayo pulang aja yuk, aku udah gak betah nih di kos-kosan ini, saya bilang gitu sama Mas Teguh. Mas Teguhnya bilang gini,
Nggak mau aku awalnya. Iya. Mas Teguh nggak mau, tapi saya paksa. Emang saya itu ketakutan gitu. Nah, gimana kita kan berangkatnya berdua. Ya. Lah dia mau pulang sendiri gitu loh. Kan aku nggak tega. Kita berangkat sama-sama. Harusnya pulang itu bareng gitu. Bareng. Masa yang satu masih kerja, yang satu pulang sendiri kan aku nggak tega, ya udah aku pulang dulu. Kalau masalah nanti balik apa enggak nanti ya urusan belakangan. Tapi ya saking udah mager di rumah ya nggak balik. Ya, saya lanjut lagi. Ya. Tapi akhirnya saya paksa Mas Teguh ini, ya udah kalau kamu emang nggak betah di sini, solusinya gimana? Apa kamu ngajakin pulang atau tetap kerja di sini tapi pindah kosan? Nah saya jawab Mas Teguh ini kayak gini. Kalau misalnya kita pindah kosan pun kayaknya udah trauma sih Mas. Nanti kalau di kosan yang beda nanti juga mengalami hal kayak gini. Trauma dia. Iya. Terus akhirnya saya paksa Mas Teguh dan akhirnya Mas Teguh pun setuju untuk kembali pulang dan kita memutuskan untuk mencari pekerjaan yang ada di dekat-dekat rumah lain. Ya kayak gitulah Mas, cerita pengalaman saya waktu merantau kayak gitu. Iya Mas, terus gini, selain kamu, Mas Sultan sama Mas Teguh, yang lain teman kerja apa di situ, apa ada yang pernah mengalami kejadian itu di tempat itu sebelum kamu ke situ, ada yang pernah menceritakan atau enggak? Nggak ada. Oh enggak ada. Nggak ada. Berarti cuma Terus kalau kita belum ke situ, mana kita lihat ada kejadian apa di situ? Iya. Nggak ada cerita. Berarti cuma Fan-fan aja gitu. Makanya aku nggak seujun dulu karena fan-fan aja gitu. Berarti cuma kalian berdua ya yang mengalami kejadian itu di situ ya? Iya. Apa Mas pernah mengalami kejadian yang mistis yang sulit dilupakan? Itu apa ada atau enggak? Kalau Seumur umurnya. kalau kejadian sih seumur umur sih banyak sih Mas kejadian kayak gitu. Cuman kejadian ada ini yang paling parah itu sampai rumah pun saya masih diganggu. Diikutin ya? Iya diikutin. Bahkan saya kan naik pulang dari sana kan itu naik bus kan. Saya berdua sama Mas Teguh ini naik bus. Cuman saya nggak tahu kan pas di bus itu Mas Teguh ngerasain kalau diikutin sama makhluk itu atau enggak, saya nggak tahu. Waktu itu saya kan apa sih di bus itu kan apa sih namanya, ada kayak toilet gitu kan. Iya. Kan pasti ada toiletnya kan. Saya itu ke toilet itu kalau nggak salah itu jam, kan berangkat pulang dari sana itu kan jam 4:30 kan dari sananya. Kalau nggak salah itu jam 8:30 atau jam 9 lah intinya itu. Jam 9 pas kita melewati sebuah hutan lah jalan itu. Melewati itu saya pergi ke toilet itu. Pergi ke toilet. Kebetulan Mas Teguh ini udah tidur waktu itu. Saya pergi ke toilet. Habis ke toilet kan saya kembali lagi tuh tempat duduk. Nah tiba-tiba tuh pas saya buka pintu toilet nih, kayak gitu kan. Tiba-tiba itu penumpang itu pada nggak ada yang tidur, cuman pada kayak apa ya Mas? Kayak kaku gini loh, kayak memandang depan itu kayak fokus aja gitu loh, kayak pucet lah intinya. Nah saya anggap kan ini hal biasa gitu kan. Saya anggap kan mungkin pada bangun semua, mungkin bentar lagi ada di rest area gitu kan. Itu saya kan mikirnya gitu. Nah saya kembali duduk tuh sama Mas Teguh, tapi saya herannya Mas Teguh ini tidak bangun kayak penumpang yang lainnya, dia masih tidur. Saya coba untuk memejamkan mata. Nah habis itu saya itu Mas, kayak
setengah ketiduran, kayak setengah masih masih melek lah intinya. Nah, setengah ketiduran, setengah masih melek. Itu saya kayak berada di suatu kedalaman hutan, Mas. Tiba-tiba saya itu menceritakan asal mulanya sesosok gaib yang ada di kontrakan saya itu, menceritakan itu. Dia itu awalnya, kalau menurut penglihatan yang saya alami itu ya Mas, bukan dari saksi kejadian itu, bukan, cuman dari penglihatan waktu saya di bus itu. Saya kayak ada di suatu tempat kedalaman hutan, menceritakan kalau sesosok itu sebenarnya dulu itu pernah dibawa sama kayak ditarik sesosok makhluk gaib lain selain dia itu kan, karena dia itu kencing sembarangan, sampai ditarik dan akhirnya itu sampai ditarik itu kan, dicari sampai berapa minggu lah intinya, dicari sama tim penyelamat itu kan, tim mencari, dan akhirnya tepat ke 8 hari kalau nggak salah itu ditemukan dalam keadaan memang masih hidup, cuman intinya dalam keadaan sekarat lah ini. badannya lemas sekali, karena kan namanya di dalam hutan yang nggak makan nggak minum kan pastinya, kalau bukan dari tanaman. Nah gitu kan. Habis itu dilarikan ke sebuah rumah sakit dia, dan di rumah sakit itu karena keadaan ekonominya dia itu nggak mampu lah intinya dia orang nggak mampu, dan akhirnya keluarganya sepakat untuk membawa dia pulang dirawat di rumah. Nah, dan yang membuat sampai dia meninggal itu, di rumahnya itu aslinya ya yang ada di kontrakan saya itu, Mas Teguh, itu yang dijadikan kontrakan itu. Dulu itu rumah orang dan akhirnya dijadikan kontrakan. Di rumah itu dia kan punya teman tuh, dan temannya itu kayaknya iri Mas, kayak dengki, kayak misalnya kalau nggak salah itu gara-gara wanita kayaknya. Nah, padahal temannya sendiri kayak intinya temannya itu nggak terima lah intinya kalau dapat cewek ini, padahal cewek ini udah deket sama temannya itu. Nah itu kan akhirnya waktu keadaan rumah itu sepi, temannya kan niatnya mau ngejengukin dia tuh, niatnya mau main lah ke rumah yang itu yang lagi sakit itu. Nah kemudian temannya itu kayak teringat sakit hati waktu yang orang yang dia udah lama incer malah dapat yang sakit itu Mas. Dan akhirnya dia berkeinginan untuk menghabisi yang lagi sakit itu, karena emang keadaan rumah itu lagi sepi, lagi ditinggal sama keluarganya, dan kebetulan pun itu hanya ada 2 orang itu yang sakit sama dia. Akhirnya dibekam tuh sama bantal sampai meninggal, tangannya pun sampai gini. Itu menurut penglihatan saya Mas. Dan waktu itu mimpi ya? Iya, penglihatan waktu kayak setengah tidur itu. Setengah tidur waktu di bus. Nah itu sesudah meninggal nih ya, udah dihabisin sama temannya itu, mayatnya dibuang ke bak mandi. Kan emang keadaan itu lagi siang kan, Nah siang itu habis diamankan di kamar mandi itu kan, dia itu pergi keluar ke toko bangunan beli semen, habis itu mayatnya disemen di dalam bak itu. Itu saya terbangun dari penglihatan saya itu, langsung tiba-tiba
semuanya yang tadinya saya lihat penumpang bus itu semua pucat sama tiba-tiba udah normal semua. Ya itu sih Mas. Serem banget teman-teman, saya sampai keluar keringat dingin ini mendengarkan cerita mereka berdua ini. Gimana buat Mas Teguh, apa ada kejadian yang nggak bisa dilupakan tentang hal mistis? Kalau aku sendiri sih nggak ada ya. Jadi kalau saya ini orangnya cenderung cuek. Kalau Mas Sultan ini agak gimana ya? Sering takut gitu loh. Kalau saya ini cuek. Jadi kalau kejadian yang tidak dilupakan, masalah lalu itu nggak ada. Ya dia juga cerita sama aku tentang pengalamannya itu. Gitu. Dan yang anehnya lagi Mas Muid, anehnya lagi itu makhluk halus di situ tuh sukanya sama dia. Paling kalau ganggu aku kan paling budak gitu, budak gitu. Kayak ada suara Terus gitu. ada suara sak, tapi kalau sama dia itu jahil banget, di kamar mandi jahil, di mana-mana jahil, sedang tidur jahil. Ada penampakan gini lah gitulah itu di waktu kamar mandi. Kalau aku nggak pernah, aku mandi sehari 3 kali pun juga nggak pernah ada kejadian seperti itu. Berarti cuma dia saja. Iya. Anehnya seperti itu. Seneng banget tuh makhluk halus sama dia. Sama aku nggak mau, nggak goda gitu, nggak menghantui gitu. Apa ada sesuatu di Mas Sultan kok bisa makhluk halus Ya mungkin menyukai Mas? ya mungkin waktu pada kejadian itu memang saya intinya jarang mendekatkan diri lah. Habis kejadian itu saya mendekatkan diri lah ini. Kepada Sang Pencipta. Kepada Sang Pencipta. Ya. Itu aja sih Mas cerita dari saya. Sudah gitu aja ya Mas ya. Iya. Oke teman-teman, cerita mereka berdua tentang hal mistis sudah selesai. Kalau teman-teman ada yang mengalami kejadian mistis bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, karena ini sudah malam, jam berapa ini ya teman-teman? Jam 12. Oh, sudah jam 12 malam ini teman-teman. Waktunya saya akhiri dulu videonya ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.